Terima kasih Pak Victor. Selamat siang Bu Astriani atau Bu Aci. Itu perkenalkan, saya Chris. Saya dosen di Fakultas Hukum Universitas Katolik Dharma Cendika. Selamat siang juga pada para Bapak dan Ibu dosen yang telah hadir dalam platform Zoom virtual ini. Termasuk juga selamat siang pada para mahasiswa. Tadi sudah disinggung oleh Pak Victor terkait dengan signifikansi dari sebuah riset dalam penyusunan kebijakan atau malah juga peraturan hukum sebagai bagian dari kebijakan, begitu. Nah, seperti kita ketahui, banyak kebijakan kita itu yang kadang-kadang ketika diimplementasikan menjadi tidak tepat karena mungkin tidak didasarkan atas sebuah data riset, gitu ya, data penelitian yang valid atau sahih, begitu ya. Namun didasarkan pada asumsi semata, demikian. Banyak telah yang bisa kita pelajari dari hal itu. Nah, hadir di tengah-tengah kita ini Bu Astriani, tadi sudah sedikit dikenalkan oleh Pak Victor. Bu Astriani ini atau biasa dipanggil dengan Bu Aci, beliau ini adalah ketua, tadi sudah disampaikan oleh Pak Victor, sebagai ketua LAIP atau Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan. Beliau ini banyak sekali kalau saya baca dari CV beliau, banyak pengalaman-pengalaman beliau yang terkait dengan penyusunan kebijakan atau peraturan di sini. Salah satunya adalah kajian pengembangan sistem pengawasan hakim, kajian pengembangan sistem rekrutmen hakim, dan banyak lagi yang kalau saya bacakan satu persatu, wah ini bisa lebih bisa mengambil waktu yang cukup banyak. Nah, Bu Aci ini juga beliau adalah lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2003 dan kemudian melanjutkan pada masternya yaitu di Master of Public Policy di Melbourne School and Government Australia. Demikian. Nanti Bu Aci atau Bu Asriani ini akan membahas terkait dengan beberapa hal, yaitu adalah mengapa sih kebijakan itu perlu berbasiskan pada riset penelitian, begitu, dan kemudian apa dampaknya jika kemudian kebijakan atau peraturan itu tidak dalam pembentukannya tidak mendasarkan pada riset namun berdasarkan pada asumsi. Nah, yang kedua adalah mengapa sih pendekatan interdisipliner itu penting dalam riset hukum. Sekarang kayaknya sudah menjadi blended riset gitu ya. Sekarang tidak lagi hanya monoprogram riset itu, karena sekarang ini dengan dunia yang sudah mengglobal dan sudah sangat kompleks ini, saya rasa memang perlu penelitian yang sudah bersifat blended riset begitu ya. Nah, kenapa ini perlu dalam penyusunan kebijakan publik itu sangat perlu untuk dilakukan seperti itu. Juga nanti Bu Aci juga akan menceritakan pengalaman-pengalaman beliau dalam LAIP ini dalam penyusunan atau pembuatan kebijakan yang berbasis pada riset begitu. Nah, terakhir mungkin ini yang cukup penting atau sangat penting dipahami oleh para mahasiswa, yaitu adalah bagaimana sebaiknya mahasiswa dapat berperan melalui risetnya untuk kritik kebijakan. Jadi harapannya nanti penelitian skripsi dari kawan-kawan mahasiswa tidak hanya sekedar menjadi sebuah pengetahuan saja, namun bisa bersifat aplikatif di masyarakat begitu. Baik, tidak memperpanjang waktu, monggo Bu Aci, silahkan saya berikan waktu kurang lebih karena ini waktunya juga harus memperhatikan ini ya, waktu berbuka puasa. Begitu Bu Aci, mungkin harus berbuka puasa juga begitu ya. Kurang lebih kita mulai jam 2 sampai jam pukul 3 lah Bu ya, kurang lebih sampai pukul 3. Silahkan waktu kami berikan, nanti kita lanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Monggo Bu, Bu Asri, kami persilahkan.
Terima kasih banyak Pak Wahyu, Mas Victor, Bapak dan Ibu pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharma Cendika lainnya yang mungkin sudah hadir di Zoom ini, dan juga teman-teman mahasiswa yang mengikuti perkuliahan. Pertama-tama tentu saya menyampaikan senang sekali bisa mewakili LEIP, Pak Wahyu dan Mas Victor dalam kesempatan ini sebagai pengisi di salah satu sesi mata kuliah metode penelitian hukum ya. Walaupun saya sebenarnya merasa mungkin saya hanya bisa lebih banyak share pengalaman ya dibandingkan dengan konsep-konsep dan teori-teori yang mungkin teman-teman pengajar di Dharma Candika sudah share lebih banyak ke teman-teman mahasiswa selama ini. Ya karena memang sehari-hari saya lebih banyak praktek gitu di dunia kerja dibanding melakukan riset-riset, karena saat ini saya sebenarnya sudah bukan lagi peneliti LEIP, Mas Victor dan Pak Wahyu, tapi ada di kepengurusan yayasan, dan lebih banyak saya kangen riset sebenarnya karena sekarang lebih banyak pekerjaan yang kayak menyiapkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya instan untuk untuk beberapa lembaga, terutama diantaranya adalah Mahkamah Agung, karena saya juga saat ini ada di tim asistensi pembaruan peradilan Mahkamah Agung. Mas Victor, kalau begitu saya izin share screen ya, Mas. Ya, silakan Bu. Sudah jadi co-host. Ya, terima kasih. Pak, ya. Terima kasih. Tadi Pak Wahyu sudah dengan cermat mengantarkan diskusi kita pada sore hari ini dengan menyampaikan kepada teman-teman semua pertanyaan-pertanyaan kunci yang kalau menurut kerangka acuan dari sesi sore hari ini perlu saya jawab. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, ada 4 tadi. Saya mungkin ingin memperkenalkan LEIP dulu sebelum masuk ke substansi. LEIP sesuai namanya yang agak sulit tadi diucapkan oleh Mas Victor karena panjang, adalah Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan. Jadi kalau dilihat dari namanya saja, kami seolah-olah lahir untuk melakukan riset yang memang ditujukan untuk pembuatan kebijakan atau perubahan kebijakan. Kalau kita lihat dari namanya saja, dan lebih spesifik lagi, mungkin beda dengan lembaga-lembaga penelitian lain atau LSM lain, LEIP sangat spesifik bekerja untuk isu sistem dan lembaga peradilan. Dan itu makanya melekat di namanya. LEIP berdiri tahun 2001, 99 sebenarnya sudah ada, tapi secara formal tahun 2001. Lalu juga kalau teman-teman mungkin ada yang sudah cukup familiar dengan LEIP, banyak pekerjaan-pekerjaan LEIP yang sifatnya adalah riset dan tawaran kebijakan yang berdasar dalam perbaikan sistem peradilan di Indonesia. Yang paling notable diantaranya adalah Cetak Biru Pembaruan Peradilan, itu disusun tahun 2003 oleh LEIP, dan yang menarik pada saat itu disusun bersama-sama dengan koalisi teman-teman LSM, sekaligus dengan beberapa lembaga pemerintahan, diantaranya Mahkamah Agung dan Bappenas. Nah, selain Cetak Biru, riset-riset selanjutnya yang mungkin teman-teman bisa lihat di slide yang sekarang adalah riset mengenai keterbukaan informasi pengadilan tahun 2006-2007, lalu ada riset soal konsep ideal peradilan Indonesia tahun 2010, dan satu lagi mungkin riset yang cukup relevan untuk saya sebutkan adalah riset untuk menyusun kertas kerja penyempurnaan prosedur dan penyempurnaan prosedur dan penetapan target kinerja penanganan perkara pada Mahkamah Agung. Di antara output LEIP yang lain, saya menceritakan ketiga riset ini pada teman-teman karena nanti akan terlihat kaitannya antara riset-riset tersebut dengan kebijakan-kebijakan yang kemudian muncul terutama di Mahkamah Agung. Dari riset-riset tersebut antara lain ini fatsunnya kalau di lembaga riset sekaligus lembaga yang mengadvokasi kebijakan seperti LEIP, kami sebenarnya sangat menghindari
mengklaim atau mendeklar bahwa suatu kebijakan itu adalah result dari riset atau riset dari advokasi LAIP gitu ya. Oleh karena itu yang saya sebutkan di sini saya sebutkan sebagai kebijakan-kebijakan yang terkait dengan hasil kerja atau riset LAIP. Kenapa begitu? Nanti kita akan diskusi kenapa saya lebih suka bilangnya terkait hasil kerja LAIP instead of kebijakan-kebijakan yang merupakan hasil kerja LAIP. Nah, beberapa di antaranya, yang pertama adalah keputusan Ketua MA tentang keterbukaan informasi di pengadilan nomor 144 tahun 2007. SK ini dulu mungkin bisa dibilang pionir ya, Pak Wahyu serta teman-teman yang lain, pionir dalam hal promosi keterbukaan informasi publik di Indonesia. Karena SK ini bahkan dulu bisa terbit sebelum Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang diantaranya juga membentuk lembaga baru yang disebut sebagai Komisi Informasi Publik gitu. Ini menarik banget dan SK ini antara lain juga bisa lahir. Pasti lahirnya panjang prosesnya, antara lain kalau boleh saya sebutkan yang paling menarik SK ini adalah kebijakan yang diklaim oleh Mahkamah Agung sebagai quick wins reformasi birokrasi mereka. Nah, quick wins, kenapa penting keputusan atau kebijakan ini disebut sebagai quick wins? Karena pada saat itu MA memang baru memulai proses reformasi birokrasi dan salah satu milestone dari proses RB di awal itu adalah mendapatkan tunjangan kinerja. Bagaimana caranya? Antara lain organisasi-organisasi atau KL-KL harus membuktikan bahwa mereka sudah melakukan certain action ya untuk reform. Nah, SK inilah salah satunya yang diajukan oleh Mahkamah Agung sebagai evidence dalam quick wins reformasi birokrasi mereka. Yang kedua adalah keputusan Ketua MA nomor 76 tahun 2009 tentang pedoman pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga peradilan. Kalau dari judulnya tidak terlalu terefleksi, sebenarnya isinya kurang lebih adalah bagaimana Mahkamah Agung bisa menindaklanjuti bahkan sampai menjatuhkan hukuman disiplin terhadap hakim dan personil pengadilan yang melakukan pelanggaran peraturan kepegawaian atau pelanggaran etik. Nah, keputusan ini juga sebetulnya bahkan lahir sebelum ada keputusan bersama, peraturan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang tahun 2012. Kode etik pedoman perilaku hakimnya sendiri pun baru lahir tahun 2010. Jadi SK ini sudah ada sebelum itu. Yang ketiga adalah keputusan Ketua MA nomor 142 tahun 2011 tentang pedoman penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung. Bagi teman-teman yang mungkin belum terlalu familiar dengan istilah sistem kamar, jadi sebelum ada keputusan ini, Mahkamah Agung Indonesia itu menerapkan prinsip generalis dalam penanganan perkara. Jadi semua hakim agung tidak memandang atau tidak mempertimbangkan latar belakang keahliannya, bisa menangani semua jenis perkara. Jadi hakim-hakim agung yang hakim agung karir ya, terutama yang misalnya sebelumnya adalah dari Kamar Agama, dari Peradilan Agama gitu ya, bukan Kamar Agama karena sebelum kamar tidak ada kamar gitu di Mahkamah Agung. Yang sebelumnya dari Peradilan Agama atau hakim agung yang sebelumnya berasal dari peradilan militer itu bisa menangani dan memutus perkara yang berkaitan dengan pajak misalnya atau dengan hukum bisnis. Jadi semua hakim agung bisa menangani semua jenis perkara. Termasuk misalnya hakim peradilan umum menangani perkara jinayat yang berdasarkan kanun-kanun khusus ya. Nah, setelah sistem kamar diterapkan, Mahkamah Agung membagi-bagi hakim-hakim agung yang ada di Mahkamah Agung ke dalam kamar-kamar perkara. Dan masing-masing hakim agung di kamar tersebut hanya boleh menangani perkara sesuai dengan background dan keahlian masing-masing. Jadi udah tidak boleh lagi tuh hakim kamar agama misalnya menangani perkara bisnis gitu. Hakim kamar agama ya hanya menangani perkara perdata agama gitu ya, sengketa perceraian, waris, dan
jinayat ya. Jadi pindah tuh sistem penanganan perkara Mahkamah Agung dari generalis ke spesialis melalui SK ini. Lalu selanjutnya ada juga keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 214 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung. Ini mohon maaf saya agak balik sedikit, kalau tadi ya SK yang tentang keterbukaan informasi publik itu adalah berhubungan dengan buku yang paling kiri, buku pertama riset keterbukaan informasi di pengadilan, yang hasil-hasilnya itu di pick up menjadi konten dari SK 144 2007. Terus yang sistem kamar tadi itu antara lain memetik beberapa argumentasi dan rekomendasi dari riset soal konsep ideal peradilan Indonesia, yang kemudian khusus untuk fungsi-fungsi Mahkamah Agung dituangkan dalam SK 142 2011 tentang sistem kamar tersebut. Nah, yang terakhir kertas kerja yang paling kanan itu kemudian bermuara pada munculnya keputusan Ketua MA nomor 214 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung. Nah, keputusan nomor 214 ini walaupun judulnya kayak nggak menarik, sebenarnya menarik banget karena kebijakan ini sebenarnya mau merespon kekhawatiran Mahkamah Agung terhadap judicial corruption yang masih sering disebut-sebut. Kenapa SK ini disebut-sebut bisa merespon kekhawatiran soal judicial corruption? Karena sebelum SK 214 ini banyak tahapan proses di Mahkamah Agung itu yang tidak terdeteksi, baik perkembangannya maupun jangka waktunya. Jadi misalnya Ketua Mahkamah Agung misalnya tidak tahu suatu perkara sudah berapa lama ada di meja majelis tertentu misalnya, dan kenapa perkara-perkara itu tidak segera diputus, atau kenapa putusan yang sudah ditetapkan oleh majelis hakim tidak segera turun ke pengadilan tingkat pertama misalnya. Yang semua delay itu sederhana banget, itu delay, tapi delay itu berpotensi menjadi judicial corruption ya, yang dilakukan oleh oknum-oknum di Mahkamah Agung. Nah, di dalam penyusunan kertas kerja tadi, Leib melakukan riset yang disebut sebagai audit perkara. Jadi betul-betul diaudit sebenarnya datangnya perkara di Mahkamah Agung itu dari pengadilan tingkat pertama itu bagaimana, sampai di meja apa, berapa lama di meja itu, kemudian apa yang dilakukan di setiap meja, dan berapa lama setiap meja itu perlu waktu. Nah, ini menarik banget karena banyak temuan yang mencengangkan ya pada waktu itu. Contohnya, misalnya kita menemukan berkas perkara ada di Biro Umum Mahkamah Agung sebagai tempat pertama ketika berkas perkara itu datang sampai 5 atau 6 tahun. Bayangkan tuh, pengadilan tingkat pertama mengirim berkas, tapi kemudian berkas itu diam di sebuah meja selama 5-6 tahun, dan itu tidak terdeteksi oleh sistem gitu. Bisa dibayangkan ya apa yang terjadi, dan pasti sedih banget buat para pihak atau pencari keadilan di perkara tersebut. Lalu yang kedua, dari riset audit perkara ini kami jadi bisa memetakan secara kuantitatif ya. Secara kuantitatif sebenarnya kinerja seorang operator, kinerja seorang panitera pengganti yang menyiapkan putusan, atau kinerja setiap majelis hakim agung untuk membaca perkara itu berapa lama. Kemudian itu yang dituangkan di dalam SK 214 ini. Sehingga selanjutnya sejak tahun 2014 ke sini itu masing-masing personil di Mahkamah Agung itu punya patokan tersendiri, dia harus menyelesaikan tugasnya berapa lama, sehingga kalau dia tidak menyelesaikan tugasnya sesuai dengan tenggat waktu tersebut, maka panitera Mahkamah Agung berhak untuk memeriksa atau mendisiplinkan, kira-kira gitu. Nah, yang terakhir ada surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 73 tahun 2018 tentang pedoman uji integritas pelayanan publik pengadilan. Ini juga menarik banget sebenarnya dari sisi pengawasan pengadilan dan pemberantasan korupsi. Kalau teman-teman familiar dengan mekanisme atau metode mystery shopping,
ketika melakukan pengawasan yang biasanya diterapkan di perusahaan-perusahaan private ya. Tapi di dalam SK ini Mahkamah Agung mengadopsi metode tersebut. Jadi kalau misalnya ada para pihak yang berperkara atau melakukan sebuah proses di pengadilan, kemudian dia merasa pengadilan tidak memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, dia bisa melaporkan personil pengadilan tersebut ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung secara langsung atau ke lembaga-lembaga swadaya masyarakat tertentu, yang kemudian lembaga swadaya masyarakat tersebut akan meneruskan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan kemudian bisa ditindaklanjuti sebagai operasi pengawasan bersama. Jadi bisa undercover bareng si LSM ini dengan Badan Pengawasan gitu ya, untuk menemukan bukti bahwa misalnya si staf pengadilan itu betul melakukan pungli atau betul melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya menjurus ke pelanggaran etik dan disiplin. Jadi di antara lain kira-kira itu yang hemat saya merupakan kebijakan-kebijakan yang secara tidak langsung dihasilkan dari riset-riset yang dilakukan oleh LAIP. Pak Wahyu dan teman-teman, mungkin kalau ada yang tertarik dan ingin menanyakan sesuatu, bisa di chat box atau langsung saja ya Pak. Saya takutnya saya kelamaan dan teman-teman bosen. Ya, baik Bu, silakan. Ya, nah selanjutnya barangkali saya akan mulai masuk nih ke menjawab pertanyaan kunci ya yang disampaikan Mas Victor. Tapi ini saya barangkali mohon teman-teman mengisi survei singkat, Pak Wahyu, cuma 3 pertanyaan, kalau bisa diakses lewat handphone masing-masing. Pertanyaannya adalah berkaitan dengan pengalaman teman-teman dalam melakukan riset dan advokasi kebijakan, Pak. Ini boleh saya share di ini ya, Pak, di chat box ya, Pak. Mungkin hanya 1 menit kalau teman-teman berkenan. Sudah ya, silakan Bu. Ya. Ya, sudah saya taruh di chat box, Pak. Siap. Terima kasih. Nah, oke. Nah, pertanyaan pertama, mohon maaf sebentar. Pertanyaan pertama dari Mas Victor. Mengapa kebijakan perlu berbasis riset dan apa dampaknya jika kebijakan disusun berdasarkan asumsi? Tadi saya rasa Pak Wahyu di pengantar sudah menyampaikan ya pengantar singkat soal realita ya Pak, realita dalam lingkungan pengambilan kebijakan di Indonesia saat ini, yang saya rasa saya tidak perlu mengulas terlalu banyak ya, sehingga kita nanti bisa lebih diskusi. Tapi nanti yang menarik menurut saya adalah ada hubungan apa sebenarnya antara penelitian dengan pembuatan kebijakan. Itu yang menurut saya juga menarik. Nah, tadi Pak Wahyu sudah menyebutkan satu penyebab ya yang ditengarai merupakan penyebab kenapa kualitas kebijakan di Indonesia misalnya di banyak tempat tidak memenuhi syarat gitu ya, dan tidak menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Tadi Pak Wahyu sudah menyebutkan misalnya hanya berdasarkan asumsi gitu ya. Nah, tapi kalau boleh saya menambahkan Pak, ini dari pengalaman langsung dan barangkali saya rasa Pak Wahyu juga punya pengalaman langsung yang sama ya Pak. Selain asumsi, sebenarnya kalau kita berada di dalam realita politis pengambilan kebijakan, maka setiap kali kita mendiskusikan opsi-opsi kebijakan, jadi kalau kita ngomongin pembuatan kebijakan kan ada permasalahan gitu ya di masyarakat, kemudian seorang analis kebijakan akan mencari opsi-opsi yang bisa diajukan ke pembuat kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, dalam diskusi untuk memilih opsi yang mana,
itu harus diakui ya Pak, barangkali bahwa selalu ada unsur politis gitu ya, dan jangan salah, unsur politis itu bukan hanya ada di lembaga seperti DPR atau DPRD, tapi di semua lembaga. Once, kalau hemat saya Pak Wahyu koreksi kalau nanti pengalaman saya agak beda sama Bapak, tapi kalau pengalaman saya, once seseorang memangku jabatan yang punya kewenangan, maka akan selalu ada interest politis dalam pengambilan kebijakan yang dia lakukan dalam payung kewenangannya tersebut. Itu terjadi di Mahkamah Agung, terjadi di Kejaksaan Agung, terjadi di semua tempat. Jadi kalau teman-teman mendengar istilah kepentingan politis pejabat, itu bukan hanya di DPR atau di DPRD, tapi itu di semua tempat. Nah, oke. Yang menarik ketika saya diminta oleh Mas Victor untuk menjadi pengisi di kuliah pada hari ini, saya mencari-cari Pak Wahyu biar saya bisa menjelaskan lebih terstruktur ya. Ada yang menarik nih menurut saya yang sangat membantu saya berefleksi, yaitu melihat hubungan penelitian dan kebijakan yang diajukan oleh yang pertama kali saya baca dan temukan itu oleh Christina Boswell. Dia menulis artikel di tahun 2018 soal hubungan antara penelitian dan kebijakan. Tapi Christina ini juga menggunakan riset dari Christina Weiss yang sudah cukup lama, yang dari tahun 1979. Jadi Christina Boswell itu mengajukan 4 relasi menurut dia yang dia temukan dari pandangan berbagai ahli dalam bidang ilmu administrasi sosial dan politik gitu, yang dia bagi menjadi, yang dia susun menjadi 4 hubungan. Yang pertama adalah ketika pengetahuan itu membentuk kebijakan. Relasinya ya. Jadi apa yang ditemukan di dalam riset tentu saja yang berbasis pakem-pakem akademis gitu yang menjadi pengetahuan, kemudian itu mempengaruhi bentuk-bentuk kebijakan. Lalu yang kedua adalah sebaliknya, politik itu yang mempengaruhi kebijakan. Jadi kalau untuk yang pertama ini adalah penjelasan Christina Boswell ini cukup optimis gitu ya, karena dia menjelaskan ada beberapa ahli dan beberapa teori menjelaskan bahwa kebijakan itu dipengaruhi oleh pengetahuan dalam rangka mencari opsi terbaik, tadi ya seperti kita diskusi, opsi terbaik dari permasalahan sosial gitu, dan juga mencari justifikasi terbaik dari kebijakan yang akan diambil, kira-kira begitu. Yang kedua, sebaliknya, ahli-ahli yang ada di kelompok ini menurut Christina mengatakan bahwa sebenarnya yang paling dipengaruhi itu justru pengetahuan oleh politik, karena in some way kita mungkin bisa menerima ya, karena misalnya kita bicara soal iklim demokrasi dan keterbukaan. Kalau tidak ada iklim yang kondusif untuk melakukan riset atau tidak ada dukungan pemerintah untuk melakukan riset, tentu si knowledge ini juga jadi tidak terbentuk gitu ya. Itu yang di kelompok kedua. Di kelompok yang ketiga itu adalah koproduksi. Jadi pengetahuan dan kebijakan itu akan menghasilkan sesuatu bersama-sama. Pengetahuan dan politik akan menghasilkan sesuatu bersama-sama dengan mengambil manfaat-manfaat dari masing-masing area. Ini juga pendekatan yang menurut Christina Boswell cukup optimis ya menurut dia, karena kalau kita lihat di hubungan yang nomor 2 dan nomor 4 itu auranya pesimistik, karena auranya kalau dari 2 dan 4 itu nanti ya kebijakan tidak akan terpengaruh apa-apa dari pengetahuan gitu ya. Justru malah kalau yang di kedua lebih lebih mengenaskan lagi pengetahuan yang dipengaruhi oleh situasi politik. Nah, yang keempat itu adalah autonomous sphere relasinya. Jadi masing-masing ya udah di area masing-masing pengetahuan tentu lebih tertarik untuk memeriksa evidence, bukti-bukti, membangun argumentasi berdasarkan evidence tersebut gitu ya. Sementara policy atau politics tentu lebih tertarik untuk memperkuat kewenangan gitu ya, dan
menggunakan kewenangan itu secara mengikat untuk seluas mungkin. Yang ya kadang-kadang aja dia akan melihat pengetahuan, tapi ketika dia melihat pengetahuan untuk menggunakan di dalam pekerjaan-pekerjaannya, itu akan juga memberikan makna sendiri yang akan tentu lebih diwarnai oleh kepentingan politik. Jadi itu yang dijelaskan oleh Christina Boswell. Dan satu kesimpulan yang diajukan oleh Christina Boswell, Pak Wahyu, jadi Christina ini sebenarnya mengkritisi pendekatan pemerintah Inggris yang seolah-olah mendorong peneliti untuk selalu, peneliti dan akademisi ya Pak, untuk selalu menghasilkan penelitian yang bisa diklaim membawa impact kebijakan. Jadi Christina bilang ya memang itu ada benarnya, tapi perlu hati-hati karena yang tadi terutama dengan memahami relasi antara penelitian dan kebijakan di angka 2 dan angka 4, dia bilang ya pasti akan selalu ada istilahnya adjustment idea gitu ya Pak, dari apa yang dihasilkan oleh pengetahuan dan apa yang kemudian dipilih dan keluar sebagai kebijakan. Jadi dia menyarankan perlu hati-hati mendorong setiap peneliti itu untuk membawa impact terhadap kebijakan. Nah, ini terus terang apa yang dijelaskan oleh Christina Boswell di angka 2 dan terutama angka 2 ya, kalau yang saya alami, sebenarnya yang sejauh ini selama saya berkarir di Lab sejak tahun 2003 sampai sekarang, yang saya alami itu adalah nomor 2 dan nomor 3 Pak Wahyu. Mungkin saya beruntung ya Pak Wahyu, karena mungkin teman-teman lain enggak, walaupun riset, walaupun melakukan advokasi kebijakan juga bahkan susah untuk bilang pernah mengalami yang nomor 2 dan nomor 3 ini gitu. Tapi saya dan teman-teman di Lab saya rasa mengalami yang nomor 2 dan nomor 3 ini. Tetapi bukan berarti kami juga nyaman sepenuhnya dan tanpa ada reservasi gitu ya, menikmati apa yang sebenarnya sudah cukup baik gitu kalau dari sisi riset dan pembuat kebijakan. Merespon apa yang diungkapkan oleh Christina Boswell tersebut, kami di Lab juga teman-teman mungkin selalu sangat hati-hati ya, karena kami ingin mengabdi atau melayani ilmu pengetahuan, tapi di sisi yang lain kami juga ingin membawa perubahan terhadap sistem peradilan. Dan secara realistis untuk membawa perubahan dalam sistem peradilan itu kami harus berdiskusi, kami harus berkompromi dalam banyak tempat, harus berkompromi gitu ya sebagai hasil dari diskusi dan negosiasi tersebut sampai bisa membawa ke satu kondisi perubahan yang diharapkan. Dan seringkali kalau kami mengharapkan satu tadi tuh ya, misalnya Lay punya kondisi ideal sistem peradilan Indonesia. Kalau kita lihat sekarang itu masih jauh ya dari apa yang kami anggap ideal. Walaupun sudah ada sistem kamar, tadi udah banyak kebijakan yang berkaitan sama pencegahan judicial corruption, tapi tentu teman-teman sepakat kalau kita bilang situasinya masih jauh. Jadi buat saya berefleksi menggunakan relasi-relasinya yang diajukan oleh Christina Boswell ini dalam hubungan penelitian dan kebijakan itu sangat membantu, dan memang apa yang saya alami memang demikian gitu. Nah, oke. Menjawab pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang kedua, barangkali ini nanti Pak Wahyu juga bisa berkontribusi ya Pak, memperkuat jawaban saya. Ini pertanyaannya adalah mengapa pendekatan interdisipliner penting dalam riset hukum, khususnya dalam penyusunan kebijakan publik. Karena kita ada di Fakultas Hukum gitu ya, sangat relevan kalau teman-teman melihat atau meninjau tujuan pembentukan hukum menurut berbagai teori. Salah satu yang paling relevan menurut saya adalah teori utilitarianisme hukum oleh Jeremy Bentham. Tapi sebenarnya hampir semua hampir semua tujuan hukum yang diajukan oleh teori-teori dalam ilmu hukum itu cukup relevan sebenarnya untuk menjelaskan pertanyaan kunci yang kedua ini. Tapi buat saya dalam diskusi kali ini mungkin yang paling relevan
adalah teori utilitarianismenya Bentham, yang sederhananya menyatakan bahwa tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi bagian terbesar dari rakyat, atau kalau bisa bagi seluruh rakyat. Tadi saya sempat lihat-lihat dan menanyakan juga background Pak Wahyu sebagai moderator pada sore hari ini, dan tampaknya kan Bapak juga punya background dalam penyusunan kebijakan publik ya Pak. Pasti Bapak familiar kalau misalnya saya bilang tujuan hukum menurut Bentham ini sangat mirip ya Pak dengan tujuan pembuatan kebijakan publik yang salah satu doktrinnya adalah for the best interest of the public. Jadi pendekatan ini sangat relevan untuk menjawab pertanyaan kedua. Kenapa jadi relevan? Karena kita bisa menarik kesimpulan bahwa hukum itu dibentuk untuk kesejahteraan masyarakat, dan ketika kita bicara soal kesejahteraan dan the best interest of the public, maka kita harus mengamati kondisi sosial dan permasalahan sosial yang ada, dan once kita mencermati permasalahan sosial, maka semua disiplin ilmu itu pasti akan terekspos gitu ya. Kita bicara soal hak asasi manusia nelayan atau anak buah kapal, misalnya nanti akan berhubungan dengan ilmu perekonomian, hubungan internasional, ilmu diplomasi gitu ya. Jadi kenapa kalau ngomongin kebijakan pasti interdisipliner? Jawabannya itu karena tentu kita membentuk hukum bukan sekedar ingin punya norma yang secara kata-kata indah di dalam buku, tapi kita ingin yang punya impact terhadap kondisi masyarakat gitu. Dan itu tentu saja tidak bisa dijawab oleh doktrin-doktrin yang ada di dalam disiplin ilmu hukum. Kita perlu teori dan doktrin-doktrin dari disiplin ilmu yang lain. Itu jawaban saya. Nanti mungkin Pak Wahyu bisa menambahkan. Nah, pertanyaan kunci yang ketiga adalah bagaimana pengalaman LAIP dalam melakukan riset dalam rangka advokasi kebijakan. Apa kendala dan tantangan terbesarnya? Yang saya bisa identifikasi ada 4, teman-teman. Yang pertama adalah akses informasi. Tadi ya, sistem iklim demokrasi, keterbukaan informasi itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita bisa menghasilkan riset yang berkualitas dan bagaimana kita bisa melahirkan pengetahuan yang sufficient gitu ya dari riset tersebut. Nah, kalau soal akses informasi ini barangkali saya bisa kasih contoh soal penelitian mengenai batasan kewenangan pengawasan MA dan Komisi Yudisial. Teman-teman yang mengikuti isu peradilan pasti sangat familiar bahwa hubungan MA dan Komisi Yudisial dari dulu sampai sekarang harapannya mulai membaik dengan komisioner yang baru, tapi tidak pernah harmonis karena mereka selalu dispute tentang mana yang menjadi batasan kewenangan Mahkamah Agung dan mana yang menjadi batasan kewenangan Komisi Yudisial. Karena memang kalau kita membaca secara normatif ketentuan di Undang-Undang KY, memang ada area-area di mana kedua lembaga ini bisa masuk bareng-bareng. Nah, yang paling sering jadi bahan quote and quote ributnya MA dan KY itu adalah MA selalu merasa bahwa KY mengajukan rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin terhadap tindakan-tindakan teknis yudisial. Sementara tindakan teknis yudisial itu kalau dalam sistem kekuasaan kehakiman itu sangat tabu ya untuk dilakukan pengawasan atau diintervensi karena itu selalu dikaitkan dengan independensi hakim. Semua bentuk tindakan pengawasan dan pemantauan soal teknis yudisial itu akan dibentuk sebagai quote and quote serangan terhadap kemerdekaan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Jadi itu selalu berantem. Nah, LAIP sudah sejak lama sebenarnya ingin melakukan riset. Sebenarnya kalau KY bilang, kalau MA bilang itu adalah teknis yudisial, apa sih sebenarnya yang yang sebenarnya dikatakan oleh KY di dalam rekomendasinya, perbuatan mana yang oleh KY itu disebut harus dijatuhi hukuman disiplin. Nah, tapi karena soal pemeriksaan dan pemeriksaan mengenai pelanggaran perilaku ini sangat konfidensial, Pak Wahyu dan teman-teman. Jadi kita juga nggak bisa dapat sebaik
kami merasa hubungan LAIP dengan Mahkamah Agung sangat baik ya dalam hal akademis gitu ya. Tapi kami tetap, bahkan kami juga sungkan ya mintanya ke Mahkamah Agung apakah kami boleh lihat rekomendasi-rekomendasi KY karena itu adalah dokumen rahasia. Begitu juga mau minta ke KY juga sama karena itu adalah dokumen yang konfidensial. Nah, baru-baru ini mudah-mudahan tidak ada perubahan ketika MA dan KY sudah sepakat, Pak Wahyu dan teman-teman untuk melakukan riset bersama, dan LAIP diajak untuk ikut serta, barangkali soal akses informasi untuk penelitian khusus yang ini itu menjadi terjawab. Tapi saya rasa teman-teman akan menemukan banyak tantangan di lapangan ketika ingin mengumpulkan informasi untuk riset. Datang pasti ditanya surat pengantar dari kampus mana, mau riset soal apa, risetnya mau dipakai buat apa nanti gitu ya. Itu pasti pengalaman saya dulu tuh pasti ditanyain. Jadi harus berbekal paling tidak surat keterangan dari kampus. Kalaupun sudah bawa, sering kemudian dipingpong dan pada akhirnya juga nggak dikasih gitu informasinya. Nah, nanti ada hal-hal yang saya harap bisa teman-teman lakukan ya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum untuk sedikit demi sedikit mengurangi permasalahan ini di Indonesia. Yang kedua, biasanya tantangan yang kita temui adalah ketersediaan dan reliabilitas data publik. Saya rasa ini berlaku di semua tempat, tapi kalau saya boleh kasih contoh, maka contoh yang bisa saya ajukan adalah yang dari Mahkamah Agung. Sebagai contoh, kami tahu betul bahwa putusan-putusan pengadilan, terutama yang perdata dan tata usaha negara itu belum tentu ketika sudah diputus oleh hakim itu bisa dilaksanakan. Jadi kalau saya menang sengketa perdata, saya menang, belum tentu putusan saya bisa dieksekusi. Jadi at the end of the time sebenarnya akan banyak pencari keadilan yang membuang waktu, tenaga, dan biaya untuk berperkara di pengadilan, tapi pada akhirnya juga dia tidak bisa mendapatkan haknya. Nah, ketika kita melakukan riset eksekusi putusan tahun 2018 dan 2019, ternyata kita nggak bisa juga mengakses data eksekusi putusan di pengadilan-pengadilan. Bukan karena mereka tidak mau kasih, tapi ternyata selama ini mereka tidak mengelola data-data tersebut. Jadi berapa putusan yang berapa putusan yang dimohonkan eksekusi dan berapa putusan yang paling sederhananya ya, dan berapa putusan yang kemudian berhasil dieksekusi oleh pengadilan tersebut tidak ada di banyak pengadilan. Jadi ya, kita akhirnya mengalami kekurangan data yang cukup serius ketika melakukan riset itu. Begitu juga ketika kita melakukan riset kecukupan jumlah hakim tahun 2010. Untuk melihat kecukupan jumlah hakim, paling tidak kami pada waktu itu merasa perlu melihat jumlah perkara di setiap pengadilan di seluruh Indonesia. Ketika kami minta datanya ke Mahkamah Agung tahun 2010, kami diarahkan ke sebuah ruangan yang isinya kertas tinggi-tinggi sekali gitu ya. Tapi itu semua apa sih dalam bentuk laporan pengadilan, jadi bisa dibilang pengadilan ngirimin jumlah perkara ke Mahkamah Agung tahun-tahun segitu tuh ya udah akan berakhir di ruangan itu, nggak dipakai buat apa-apa datanya. Jadi ketika kita mau pakai juga beneran kita harus menyewa enumerator cukup banyak gitu ya untuk mengkonversi data itu menjadi data yang kemudian bisa dianalisis. Nah, yang ketiga tantangannya adalah untuk melakukan advokasi kebijakan, menurut saya, pengalaman saya gitu ya, adalah pengetahuan mengenai konteks isu, terus institutional structure atau kelembagaan dari target advokasi, dan juga nilai dan budaya yang berlaku. LAIP beruntung karena kami sangat spesifik pengadilan, jadi kami cuma belajar soal Mahkamah Agung dan pengadilan, sehingga kami bisa membangun spesialisasi yang memadai untuk memahami konteks ya Pak. Pak Wahyu pasti paham, kalau nggak paham konteks dan nggak paham culture itu susah banget ngomong sama pejabat publik. Masuknya susah ya Pak. Dikasih argumentasi apapun mereka punya jawabannya. Nah, dengan teman-teman di LAIP karena kami bergaul beneran hampir day to day gitu ya dengan hakim-hakim, dengan panitera, kami tahu semua yang mereka bicarakan dan kita jadi punya argumentasi yang bisa digunakan ketika ada resistensi misalnya dalam melakukan advokasi kebijakan. Nah, yang terakhir kendala atau tantangan yang saya identifikasi adalah acceptability atau penerimaan pemangku kepentingan kunci terhadap kita. Jadi ini juga penting untuk
teman-teman perhatikan kalau teman-teman punya niat untuk melakukan atau bekerja di sektor advokasi kebijakan. Dan penerimaan ini menurut saya, menurut hemat saya itu dibangun dari beberapa hal. Yang pertama adalah tentu saja dari expertise atau keahlian. Yang kedua juga dibangun dari integritas. Ini ada hubungannya dengan kalau LAIP tuh saya selalu bilang kita tuh kayak bisa anytime diskusi sama banyak banget ketua pengadilan negeri gitu ya, ketua kamar di Mahkamah Agung, tapi pantang buat kami bicara soal perkara. Entah perkara yang apa, kalau perkara yang sedang muncul di dalam diskurs publik tentu kami bahas, tapi tentu juga dalam rapat-rapat yang resmi gitu ya, atau dalam diskusi-diskusi yang lebih ke arah diskusi ilmiah gitu. Tapi kalau misalnya saya punya perkara yang berkaitan dengan diri saya atau dengan LAIP atau dengan kelompok teman-teman saya, itu sangat pantang untuk kami bicarakan, karena once itu kami lakukan, terlepas dari misalnya kami mendapat keuntungan atau tidak mendapat keuntungan dari perkara tersebut, buat kami itu pasti mengganggu buat hakim dan pimpinan Mahkamah Agung, sehingga kami sangat strict tidak melakukan itu selama bekerja bersama Mahkamah Agung. Jadi expertise dan integritas. Nah, satu lagi ini yang menarik Pak, mungkin Pak Wahyu juga nanti bisa share kalau ada pengalaman di tempat lain. Tadi saya sempat menyebutkan saat ini saya ada di tim asistensi pembaruan peradilan Mahkamah Agung. Yang terakhir Pak Wahyu, menurut saya acceptability ini juga ada kaitannya dengan ini Pak, dengan acknowledgement ya Pak. Jadi kita tidak, kalau pengalaman saya sulit untuk orang-orang yang punya yang punya memang motif untuk mendapatkan pengakuan dalam advokasi kebijakan itu untuk berhasil dalam advokasi kebijakan. Karena idealnya setiap kebijakan yang akhirnya bisa dilahirkan dari setiap institusi, terlepas itu dari riset kita atau dari riset lembaga kita, itu idealnya once dia sudah keluar, dia akan diakui sepenuhnya sebagai produk dari lembaga tersebut dan bukan lagi produk dari misalnya LAIP atau lembaga-lembaga yang lain. Sehingga kami tidak mencari pengakuan dari kebijakan-kebijakan yang akhirnya dilahirkan oleh Mahkamah Agung. Dan itu bukan hanya kami tekankan sebagai identitas kelembagaan, Pak, tapi juga ketika kita diskusi gitu ya, Pak, kita akan biasanya lebih mengedepankan narasi-narasi yang kompromis gitu ya, terus persuasif gitu, tapi tentu selalu dengan dukungan data dan evidence. Jadi Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian, itu jawaban atas pertanyaan kunci yang ketiga. Nah, pertanyaan kunci yang keempat, Pak Wahyu, barangkali walaupun saya sudah punya sedikit kisi-kisi, Pak, mungkin bisa kita sampaikan pada waktu diskusi dengan teman-teman ya, Pak. Saya rasa. Jadi kita simpan dulu nih jawaban untuk pertanyaan kunci yang keempat. Mudah-mudahan saya tidak membosankan dan bikin ngantuk. Demikian paparan awal saya, Pak Wahyu. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Aci. Ini menarik sekali ini, bahwa memang sebuah keputusan, keputusan itu memang, walaupun keputusan itu, saya lupa siapa yang menyebutkan ya, seorang pakar kebijakan publik mengatakan bahwa kebijakan itu adalah sebuah pilihan dilakukan atau tidak dilakukan sebuah keputusan itu ya, sebuah kebijakan. Namun yang terpenting bahwa kebijakan itu harus didasarkan pada sebuah data yang ini. Saya berusaha untuk menyarikan dari apa yang disampaikan oleh Bu Aci dalam paparannya ini. Nah, data ini, ini yang menjadi permasalahan data di Indonesia itu adalah kita ini sangat keterbatasan pada data, Ibu Aci ya. Kalau dicari, kalau data primer mudah, tapi kalau data sekunder itu yang paling sulit itu malahan. Ya itu malah sebenarnya yang data sekunder itulah yang paling sulit dibandingkan data primer begitu. Nah, dari hal ini Bu Aci tadi sudah menyebutkan bahwa ada beberapa, sebenarnya ada tantangan yang dihadapi ketika melakukan sebuah riset untuk pengambilan sebuah kebijakan publik atau
pengaturan hukum, pembuatan hukum gitu ya, itu norma-norma baru dan sebagainya begitu. Nah, ini ada salah satunya adalah akses informasi yang terbatas, ketersediaan data itu utamanya, terus kemudian konteks dan institusi, kompetensi ini, dan yang utama adalah nantinya adalah pada penerimaan ya, penerimaan. Ini yang paling sulit. Nah, nanti mungkin Bu Aci juga akan bisa menjelaskan, mendiskusikan dengan kawan-kawan gitu ya. Gitu. Ya. Yang terakhir adalah kerendahan hati untuk tidak ingin mengakui bahwa kebijakan yang diterbitkan oleh institusi yang hire kita gitu ya Bu ya, atau merekrut kita itu sebagai keputusan kita sebagai seorang peneliti, tapi itu adalah keputusan atau hasil dari institusi yang meng-hire kita. Baik, masih ada waktu kurang lebih 1 jam begitu kawan-kawan. Silahkan, kalau saya buka sesi pertama ini untuk 3 penanya dulu. Sesi pertama ini 3 penanya. Silahkan kepada kawan-kawan atau Bapak Ibu dosen yang mau bertanya kepada Bu Aci terkait dengan peran riset dalam penyusunan kebijakan. Monggo, silahkan. Siapa dulu bisa sampaikan, open mic aja langsung, silahkan, atau klik dulu reaction itu, emoticonnya itu, apa, angkat tangan, raise hand. Monggo, silahkan. Ada dari Ibu Bapak dosen atau mahasiswa, silahkan. Ada? Oke, kalau sembari menunggu ini, menunggu dari kawan-kawan. Oh, ada. Baik, silakan Pak Tony, silakan Pak Tony. Oke. Silakan open mic-nya Pak Tony. Syukur-syukur kalau bisa open cam. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Wahyu. Saya cuma bertanya secara ini ya, secara general saja. Mungkin sebagai sebuah umpan bagi pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kira-kira efektivitas dari sejauh ini ya, menurut Bu Astriani, efektivitas dari peran kaum intelektual ini dalam politik di Indonesia ini, apakah sudah cukup efektif ya? Kalau saya anggap tadi secara sepintas itu masih jauh katanya. Tapi yang mau saya angkat adalah salah satu isu mengenai perubahan kritik atas revisi Undang-Undang KPK yang terakhir, yang beberapa profesor yang muncul itu di publik, itu pun tidak diterima ya, tapi akhirnya terjadi penghapusan Dewan Pengawas, bukan penghapusan, tapi bahwa KPK boleh melakukan penyadapan tanpa persetujuan dari pengawas. Nah, itu kan artinya bahwa masukan itu sudah diberikan dari dahulu sebelum revisi Undang-Undang KPK terjadi, tapi pemerintah itu mengabaikan itu ya, bahwa pemikiran-pemikiran kaum intelektual, karena ini kan tadi menyangkut independensi, kebetulan LAIP sendiri memperjuangkan independensi dari pengetahuan itu ya. Lalu kira-kira sejauh ini efektivitasnya bagaimana apabila dikaitkan dengan kritik terhadap revisi Undang-Undang KPK itu? Begitu Bu Astriani, terima kasih. Baik, langsung dijawab atau kita tunggu dari ini? Ada lagi? Atau langsung dijawab dulu aja Bu sambil menunggu yang lainnya. Monggo Bu Aci. Ya, baik Pak Wahyu dan Pak Tony, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Sebenarnya saya nggak berani Pak bilang bahwa peran kaum intelektual kita di dalam membentuk realitas politik dan dan sistem kenegaraan itu tidak efektif. Saya nggak berani sebenarnya menyatakan sejauh itu, tapi memang kalau kita lihat beberapa fenomena terakhir ya Pak, yang muncul di permukaan, maka bisa ditarik kesimpulan seolah-olah begitu. Kalau saya sendiri, Pak Tony,
apa namanya, kalau saya sendiri merasa memang pekerjaan rumah kaum intelektual untuk kalau apa namanya, kalau bahasanya Christine Boswell tuh membentuk konstruksi realitas politik gitu ya. Itu memang pekerjaan besar dan masih banyak ya yang harus dilakukan. Saya sendiri dan teman-teman yang bekerja di sektor ini seperti mungkin Pak juga cukup familiar barangkali ya Pak, teman-teman yang melakukan riset, melakukan advokasi kebijakan dalam bentuk bermitra dengan lembaga-lembaga si pembuat kebijakan ini. Mohon maaf, suara saya terdengar nggak ya Pak? Masih Bu, masih. Oh, oke. Masih, ya. Soalnya tadi saya merasa kayak agak putus-putus sinyalnya. Nah, itu pilihan sih Pak, pilihan yang harus diambil oleh teman-teman apa namanya akademisi dan intelektual ini ya, menurut saya. Kalau diskusi di antara saya dan teman-teman, seringkali kita apa ya dihadapkan pada pilihan yang sulit ketika misalnya ada kesempatan untuk mengambil tanggung jawab politik yang lebih besar dan lebih konkret, misalnya di dalam proses pemilihan pejabat publik, Pak Tony. Jadi barangkali memang kerja-kerja kaum intelektual itu tidak hanya dalam bentuk riset dan rekomendasi kebijakan seperti yang misalnya saat ini saya lakukan gitu ya dan teman-teman lakukan gitu, tapi juga di satu titik perlu ada apa namanya ya Pak, keberanian untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar, misalnya menjadi atau ikut dalam proses seleksi pejabat publik seperti komisioner Komisi Yudisial atau komisioner KPK gitu, Pak Tony, kalau refleksi saya selama ini ya. Dan kalau saya secara pribadi, saya mendorong sebenarnya teman-teman untuk ada di tempat-tempat itu. Jadi bukan hanya ada di tempat-tempat yang bukan hanya ada di meja-meja diskusi atau meja negosiasi gitu ya dalam advokasi kebijakan, tapi harus berani jadi pembuat kebijakannya juga. Dan tentu saja yang diharapkan ketika yang menjadi pembuat kebijakan itu adalah berlatar belakang intelektual baik gitu ya, dan juga bahkan mungkin akademisi gitu, maka kebijakan-kebijakan yang dihasilkan akan menjadi lebih baik dan melayani lebih baik kepentingan publik seperti apa namanya, seperti doktrinnya kajian ilmu kebijakan publik, bahwa kebijakan publik itu adalah for the best interest of the public. Gitu, Pak Tony. Mohon maaf kalau jawabannya normatif, karena saya juga baru di tahap berefleksi sih. Gitu, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Bu Aji. Memang kebijakan publik itu ada sebuah keputusan politik ya, keputusan politik yang tidak bisa kemudian mampu menyenangkan atau memenuhi keinginan semua orang. Saya kira memang sebuah keputusan politik yang masih ada yang dikalahkan daripada yang lain begitu. Ya. Baik, mungkin ada yang lainnya yang mau bertanya. Mungkin yang Bapak Ibu dosen atau mahasiswa silahkan. Ada, silahkan raise hand kalau ada. Pak Wahyu. Oke, siapa? Siapa ini yang bertanya? Pak Tony? Ya. Oh iya, silakan Pak Tony. Sedikit saya bertanya. Dari sisi sebaliknya, menurut Bu Astriani, kira-kira jika terjadi ketumpulan kritik terhadap pemerintah dari kaum intelektual seperti yang disuarakan oleh Bu Sulistiawati Irianto ya. Saya baca itu beliau mengatakan bahwa kaum intelektual juga semakin tumpul dalam mengkritik pemerintah. Nah, sebagai sebuah otokritik ini gimana nih Bu? Apa tanggapan Ibu? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Tony. Saya mungkin bergulat di lapangan yang sedikit berbeda Pak dengan teman-teman yang ada di kampus. Saya tidak terlalu paham tantangan teman-teman akademisi di kampus ketika menyuarakan
kritik-kritik yang berbasis argumentasi intelektual gitu ya. Tapi kalau boleh mencari kemiripan, menurut saya jadi pendekatan yang mungkin lebih menarik untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih mengabdi gitu ya, atau lebih melayani sisi pemberdayaan dan edukasi masyarakat, Pak Tony. Jadi kalau saya, misalnya nih ya, waktu saya memutuskan untuk bergabung dengan tim asistensi pembaruan peradilan di Mahkamah Agung atau tidak gitu ya, antara lain saya melihat figur pimpinan-pimpinan Mahkamah Agung. Apakah kiranya rekomendasi-rekomendasi yang diajukan dengan baik gitu ya, disusun dengan baik, dibekali dengan evidence dan ground yang kuat, itu bisa diterima dengan baik oleh pimpinan MA, maka buat saya akan menarik ada di tim asistensi pembaruan peradilan. Tapi pada waktu saya berefleksi itu juga saya melihat bahwa sebenarnya jangan-jangan pimpinan-pimpinan Mahkamah Agung atau pembuat-pembuat kebijakan di lembaga-lembaga peradilan ini sepertinya internet saya jelek ya kayaknya ya. Apakah Bapak dan Ibu masih mendengar suara saya? Masih, Bu. Oh, masih. Masih. Iya, masih. Saya sempat berefleksi bahwa jangan-jangan saya lebih dibutuhkan bekerja untuk mengedukasi masyarakat di tataran akar rumput. Karena kebetulan saya juga punya pengalaman melakukan advokasi kasus penggusuran yang ketika menjalani pengalaman tersebut saya merasa ada capaian-capaian yang sangat konkret buat masyarakat, buat orang yang selama ini, buat kelompok orang yang selama ini saya rasa adalah orang yang saya targetkan untuk menerima hasil-hasil pekerjaan saya. Jadi gini, Pak, sederhananya. Saya bekerja di sektor ini, melakukan riset, melakukan advokasi kebijakan untuk sistem peradilan dari tahun 2003. Tapi tahun 2012, tahun 2014, kebetulan saya mengalami sendiri ada perkara-perkara yang berhubungan dengan orang-orang di sekitar saya. Ternyata pengadilan belum sebaik yang diharapkan. Sehingga saya masih harus kerja keras membantu teman-teman yang punya perkara penggusuran ini gitu ya, untuk memastikan perkara mereka bisa ditangani dan diputus dengan baik oleh pengadilan. Nah, ketika melakukan itu, refleksi saya adalah berarti apakah sebenarnya pekerjaan-pekerjaan saya selama ini itu sudah betul-betul melayani publik gitu ya, bukan hanya sekedar menjadi kebijakan-kebijakan di atas kertas pimpinan Mahkamah Agung. Itu pertanyaan yang jadi sangat mendasar buat saya. Nah, menjawab pertanyaan Pak Tony tadi itu dikaitkan dengan ketumpulan kritik atau pandangan kalangan intelektual ya Pak. Saya sih merasa mungkin kalau dalam jangka pendek sulit ya untuk tiba-tiba kita menjadi lebih kuat gitu ya. Saya nggak tahu nih tantangan yang dialami oleh teman-teman akademisi di kampus seperti apa gitu ya, birokrasi kampus seperti apa kan saya nggak paham gitu. Tapi kalau buat saya yang bekerja di sektor yang mirip-mirip gitu, saya merasa jangan-jangan kita punya peluang kalau kita bisa mencerdaskan masyarakat lebih luas, meyakinkan mereka bahwa mereka bisa kapanpun mengklaim, menggugat hak-hak yang harusnya dipenuhi oleh negara gitu. Jadi sebenarnya ya balik lagi Pak, penguatan masyarakat sipil jadinya ya menurut saya. Bukan hanya bicara soal apa yang terjadi di kampus gitu. Gitu Pak, kalau boleh saya sharing refleksi pribadi saya. Iya, baik. Terima kasih Bu Haji. Sedikit membantu aja dengan apa yang disampaikan oleh Bu Haji. Begini Pak Tony, saya kira bahwa kawan-kawan yang berada di lembaga riset seperti Bu Haji ini tentunya juga pasti akan dihadapkan pada kerangka ideal sebagai seorang ilmuwan ya.
ilmuwan itu tadi memakai istilahnya Bu Aci, fatsun ya, itu adalah harus objektif gitu, harus objektif, tidak kemudian memihak gitu ya, memihak pada sesuatu pihak yang kemudian dianggap memiliki peluang yang sangat membahagiakan begitu ya. Saya kira ketika Bu Aci mungkin bisa diceritakan Bu, sampaikan mungkin begini, apakah ketika memberikan alternatif pengambilan kebijakan, Ibu juga memberikan alternatif kebijakan yang dirasa mungkin sebagai banyak pertimbangannya Bu ya tentunya. Apakah seperti itu atau tidak? Mungkin bisa untuk menjawab gambaran dari Pak Tony, jangan sampai dianggapnya kalau lembaga riset itu tukang jahit gitu Bu, ibaratnya seperti itu. Pasti mungkin bisa diceritakan apakah ada alternatif kebijakan yang direkomendasikan untuk menjaga sebuah netralitas sebagai sebuah lembaga riset yang sangat scientific gitu ya. Monggo Bu. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Tentu saja ya Pak. Jadi pekerjaan lembaga riset yang melakukan advokasi kebijakan menurut saya kan adalah kombinasi dari melakukan riset sesuai dengan sesuai dengan metodologi ilmiah, metodologi yang bisa diterima secara ilmiah, tapi kemudian harus mengkonversi menjadi produk-produk yang bisa dicerna oleh pembuat kebijakan. Karena Pak Wahyu mungkin juga punya pengalaman, karena saya hampir jarang sekali ya saya melihat proses advokasi kebijakan itu yang bisa berhasil dengan menyodorkan hasil riset yang komprehensif, tebal gitu ya, ke pembuat kebijakan. Jadi kalau kami biasanya akan menyiapkan riset yang komprehensif dalam bentuk dokumen penelitian gitu ya, tapi ketika kami maju untuk melakukan advokasi kebijakan, kami mengkonversi bentuk hasil riset itu menjadi kertas kebijakan, menjadi policy paper yang lebih mudah dicerna Pak Wahyu oleh pembuat kebijakan. Kan intinya kan sebenarnya ketika kita melakukan advokasi kebijakan, kita harus mampu mempresentasikan kepada para pembuat kebijakan ini bahwa ada suatu masalah genting gitu ya. Kalau dalam istilah pembuatan kebijakan disebutnya agenda setting ya Pak, bahwa ada suatu masalah genting yang harus disikapi oleh si pembuat kebijakan ini. Maka untuk mendorong si pembuat kebijakan ini melakukan sesuatu, kita harus menyediakan informasi dan evidence juga bahwa kalau Anda tidak melakukan kebijakan apapun, maka dampaknya akan 1, 2, 3 gitu ya. Kalau tadi misalnya kita pakai contoh penerapan sistem kamar, waktu itu misalnya argumentasi yang dibangun adalah kalau Mahkamah Agung tidak segera menerapkan sistem kamar, maka putusan Mahkamah Agung akan terus-menerus inkonsisten. Inkonsisten itu artinya untuk suatu permasalahan hukum yang sama, maka MA akan punya putusan atau pandangan hukum yang berbeda-beda gitu ya. Sehingga akan dipertanyakan sama publik, kenapa perkaranya mirip tapi putusannya berbeda gitu. Yang kedua, selain inkonsistensi, kita juga bilang kualitas putusan Mahkamah Agung akan terus-menerus dipertanyakan oleh publik. Betul bahwa publik misalnya di tahun 2010 itu belum terlalu kritis gitu ya Pak terhadap Mahkamah Agung. Tapi once publik udah kritis, maka kepercayaan publik terhadap pengadilan akan runtuh. Dan ditambah lagi ada momentum yang mendukung Pak Wahyu pada 2010 itu adalah masa awal reformasi birokrasi, di mana setiap lembaga pengen banget tampil bagus gitu, sehingga itu yang juga membantu. Jadi pertama adalah agenda setting, yaitu mendorong pembuat kebijakan mau duduk memikirkan dan mengambil keputusan atas suatu permasalahan. Yang kedua tentu seperti yang tadi Pak Wahyu sampaikan, mengajukan opsi-opsi Pak, mana yang visible secara teknis, mana yang visible secara politis, dan tentu juga mana yang visible secara ekonomis. Itu kayak memang pakemnya pembuat analis kebijakan menyodorkan itu ya Pak, opsi A, maka secara visibility dari teknisnya ABC gitu ya Pak, politisnya ini gitu.
Nah, yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, saya rasa juga selain LAIP kan Pak, yang bisa bekerja, yang biasa bekerja bermitra dengan Mahkamah Agung itu ada Indonesian Judicial Research Society, ada ICEL, ada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Saya rasa juga teman-teman yang lain menikmati lingkungan diskusi yang sama. Saya mau bilang bahwa pimpinan Mahkamah Agung biasanya sangat terbuka. Beberapa pejabat, tidak semua tentu ya. Maksudnya kita juga nggak bisa kayak mengangankan sesuatu yang jauh gitu. Ada juga pejabat yang resisten, tapi kalau saya bandingkan dengan instansi lain, Mahkamah Agung itu jauh lebih terbuka gitu ya. Apalagi kalau diajukan argumentasi yang sifatnya objektif. Nah, argumentasi apa yang biasanya kita pakai? Tentu saja selain hasil penelitian ilmiah tadi, Pak Wahyu, secara praktis nih, kalau saya boleh share tips, biasanya yang akan sangat cepat dicerna oleh pembuat kebijakan adalah best practices atau benchmarking, Pak. Jadi apa namanya, waktu kita advokasi sistem kamar, kita sangat terbantu dengan proses pertukaran pengetahuan dengan Hograd, Pak, dengan Mahkamah Agung Belanda. Karena misalnya gini, misalnya kalau kita bilang Mahkamah Agung tuh harus rapat pleno supaya putusan setiap kamar itu tidak berubah-ubah. Jadi putusan sebelumnya dibuat dengan sangat bagus dan kemudian diikuti oleh putusan selanjutnya. Nah, argumentasi yang sering diajukan dulu Pak di awal-awal adalah kita kan bukan negara common law, kita kan adalah negara civil law yang tidak punya kewajiban untuk mengikuti jurisprudensi. Nah, argumentasi semacam itu kemudian terpatahkan Pak ketika kita pertemukan dengan hakim-hakim agung di Belanda, which is Belanda adalah negara civil law dan kita sering banget mendeklarasi diri bahwa sistem hukum kita berasal dari sana gitu. Hakim-hakim agung di sana bilang ya kita memang tidak terikat dengan jurisprudensi, tapi kami memastikan Hograd punya pendapat yang konsisten dan pendapat hukum Hograd itu didukung dengan argumentasi yang komprehensif dan kami akan sangat hati-hati untuk memutuskan untuk merubah pendapat di isu yang sama. Jadi akhirnya yang ngomong bukan LAIP lagi gitu loh Pak, tapi yang ngomong ini loh, yang ngomong adalah kolega-kolega mereka, hakim-hakim agung juga dengan sistem hukum yang sama, bahkan dibilang sumber hukum Indonesia dari sana. Nah jadi pada tahun 2011 itu Pak, pengamatan saya dari kegiatan studi banding, benchmarking tersebut kemudian kayak momentumnya jadi cepat banget sampai kebijakan itu berhasil jadi kebijakan Mahkamah Agung. Terus yang terakhir ini mungkin ya kalau saya boleh share, selama saya di LAIP, saya tidak pernah merasa punya hambatan untuk mengatakan apa yang seharusnya dikatakan dari sisi etis gitu ya, dari sisi ilmu pengetahuan, dari semua pertimbangan objektif yang bisa kita gunakan dalam berdebat dan berdiskusi dengan pejabat-pejabat Mahkamah Agung dan pimpinan Mahkamah Agung. Cuma memang yang menurut saya perlu selalu diingat atau bear in mind gitu ya, kalau istilahnya kita harus realistis juga gitu. Karena dalam beberapa kesempatan ya pimpinan Mahkamah Agung bisa bercerita ada tantangan politis juga. Kalau teman-teman melakukan advokasi kebijakan, maka saran saya teman-teman juga belajar soal change management ya Pak Wahyu, sehingga teman-teman bisa paham bahwa resistensi yang bentuknya pasif, yang bentuknya aktif itu sangat natural, itu sangat alami, ada di semua tempat. Jadi itu yang perlu kita jawab dan itu juga yang terus terang kami hadapi di Mahkamah Agung. Ada resistensi yang alasannya biasa-biasa aja gitu ya, kayak misalnya, aduh males kalau pakai sistem kamar, pekerjaan saya jadi nambah gitu ya. Ada yang kita nggak tahu apa keuntungan lain yang mereka dapat. Karena kan kalau buat saya, kalau pekerjaan Anda dikurangi dengan sistem kamar karena nggak menangani perkara dari kamar lain, kan saya senang ya, dari banyak kerjaan jadi sedikit. Kok ini jadi keberatan, pekerjaannya jadi sedikit. Itu faktor X yang ya kita sulit dijelaskan gitu, tapi itu terjadi. Dan itu waktu itu pertentangan politisnya juga sangat kuat di Mahkamah Agung sampai di titik bahkan ada diskusi untuk menarik putusan Ketua MA yang sudah ditandatangani. Tapi ya alhamdulillahnya kemudian ketegangan politis internal itu juga bisa diselesaikan ya oleh Pak Harifin Tumpak, Ketua MA pada waktu itu. Tapi itulah situasi alami yang saya rasa kalau teman-teman tertarik untuk advokasi kebijakan ada di semua tempat.
Gitu. Barangkali ya Pak, mudah-mudahan cukup menjawab. Ya. Bagaimana Pak Tony? Terjawabkah penjelasan dari Bu Aci? Sangat empiris dan komprehensif. Oke, terima kasih. Ya, baik. Silahkan. Ini kebetulan ada Pak Ian, ada Bu Retno ini yang terkait dengan peradilan ini. Kebetulan beliau dosen pidana ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan ini kaitannya dengan kebijakan-kebijakan itu yang mungkin dirasa secara akademik, oh ini kok enggak pas Bu, kalau ini silahkan. Kebetulan Bu Aci ini terlibat secara langsung dalam beberapa penyusunan kebijakan terkait dengan Mahkamah Agung. Monggo silahkan kalau ada. Masih mendengarkan saja dulu, Pak. Oh, mendengarkan saja. Ya, Mungkin Pak Ian, siap. Pak Ian ada mau bertanya mungkin? Atau siapa, Bu Dian atau Pak Victor? Oh, Pak Ian, monggo. Silahkan Pak Ian kalau mau bertanya. Sudah open mic, signal kali ya? Apakah Pak Ian? Atau diketik di chat room boleh Pak Iwan, Pak Ian? Gitu, silahkan. Atau mahasiswa yang lain nih, siapa ini yang kira-kira mau bertanya? Ya, halo. Mohon maaf Bu Aci, ini ada trouble signal seperti ini ya Pak Ian ini. Atau silahkan di chat, diketik pertanyaan, diketik di chat room boleh Pak Ian. Gitu. Atau siapa yang lainnya, silakan mahasiswa yang mau tertarik ini terkait dengan peradilan ini, terkait dengan peradilan. Silahkan. Yang skripsinya atau apa itu. Monggo, silahkan. Oh, Shirley, ya betul. Shirley mau bertanya kah? Selamat siang Bapak Ibu. Oke, silahkan Shirley. Untuk Bu Astrid, saya mau bertanya. Mungkin pertanyaan saya ini sudah diterangkan, berarti saya agak kurang mendengarkan. Nah, saya mau bertanya terkait apakah bisa masyarakat itu mengajukan riset kebijakan tadi. Kemudian kalau memang bisa, itu alur dan prosesnya itu bagaimana? Kemudian apakah ada standar dari masyarakat itu sendiri kalau memang yang bersangkutan ingin mengajukan riset kebijakan tadi? Sekian, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Shirley. Monggo Bu, ada pertanyaan ini. Boleh nggak sih masyarakat itu di luar lembaga riset itu mau melakukan misalnya mahasiswa itu, terus memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung misalnya begitu. Boleh tidak? Silakan. Setahu saya sih boleh banget ya Pak. Bahkan bukan cuma Mahkamah Agung, saya sih maunya Pak Wahyu memotivasi teman-teman untuk melakukan ini di semakin banyak tempat, bukan cuma di Mahkamah Agung aja Pak. Tapi kalau khusus buat Mahkamah Agung ini saya menjawab praktis dulu ya. Nanti saya memberi jawaban yang mungkin lebih berkaitan dengan kerangka bagaimana mengerjakannya gitu ya. Tapi kalau secara praktis, kalau ke Mahkamah Agung, teman-teman sangat bisa melakukan riset, dan kalau dari riset itu ada rekomendasi kebijakan yang ingin diajukan ke Mahkamah Agung, saran saya teman-teman mengirimkan surat bisa kepada pimpinan Mahkamah Agung atau bisa kepada koordinator tim pembaruan peradilan. Koordinator tim pembaruan peradilan itu adalah salah satu pimpinan juga Pak Wahyu, saat ini dijabat oleh Profesor Takdir Ahmadi. Beliau adalah Ketua Kamar Pembinaan. Jadi kalau boleh saya kasih gambaran sedikit Pak, tim pembaruan ini semacam kayak lembaga think tank yang lebih strategis fungsinya. Strategis dan praktis ya. Saya khawatir kalau dibilang strategis, yang lain nanti merasa tidak strategis. Bukan strategis tapi lebih praktis ya. Jadi kayak day to day. Kalau Puslitbang itu kayak lebih rutin gitu ya, riset-risetnya gitu lebih jangka panjang. Tapi kalau tim pembaruan peradilan itu lebih kayak menjawab kebutuhan pengambilan kebijakan dalam waktu yang lebih jangka pendek atau immediate gitu. Nah, riset-riset teman-teman itu bisa teman-teman ajukan ke koordinator tim pembaruan peradilan.
karena beliau juga adalah salah satu unsur pimpinan, nanti kita bisa mendiskusikan dengan beliau apa yang perlu dipertajam dari riset tersebut dan bagaimana kita bisa menindaklanjutinya menjadi kebijakan Mahkamah Agung, atau apa, kan kebijakan bukan hanya ini ya, bukan hanya SK, bukan hanya peraturan, tapi apa respon yang tepat diberikan oleh Mahkamah Agung terhadap hasil penelitian tersebut. Jika teman-teman mau menyampaikan lewat saya sebagai salah satu anggota tim asistensi, jadi saya membantu tim pembaruannya gitu ya Pak, bukan saya anggota tim pembaruannya, karena anggota tim pembaruannya itu jabatan-jabatan penting di Mahkamah Agung, bisa lewat saya. Nah, kalau kerangka kerjanya, kalau teman-teman mau mencoba bukan hanya di Mahkamah Agung ya, tapi juga di lembaga lain, usul saya teman-teman juga mencoba melakukan riset dengan berpanduan pada yang paling praktis. Menurut saya teman-teman bisa pakai panduan menyusun naskah akademis. Karena penyusunan naskah akademis itu menurut saya, walaupun kayaknya ribet, tapi sebenarnya itu cukup lengkap loh untuk belajar menyusun riset dan yang arahnya ke rekomendasi kebijakan. Karena buat saya gimana ya, bukan karena saya orang hukum ya, tapi buat saya sebaiknya setiap kebijakan itu dikasih baju dalam bentuk peraturan atau keputusan si pejabat publik. Karena ketika itu tidak dikasih baju dalam bentuk peraturan atau keputusan pejabat publik, biasanya Pak Wahyu banyak yang terjadi adalah menjadi tidak berkesinambungan implementasinya. Jadi once pejabatnya pergi, akan ada sistem yang totally baru gitu, atau jadinya malah nggak ada sistem jadinya gitu. Jadi saran saya berlatih menggunakan kerangka kerja menyusun naskah akademis itu menarik, karena naskah akademis itu dirancang menurut saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab ketika seseorang mau membuat norma yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan di dalam masyarakat. Sehingga pertanyaan-pertanyaannya juga bisa sangat lintas disiplin gitu ya. Yang kalau teman-teman cukup familiar dengan kegiatan legal drafting, paling tidak jadi teman-teman harus menjawab atau mengadres 3 aspek ya, aspek aspek yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologis ketika melakukan riset tersebut. Nah, tetapi saran saya juga once itu sudah selesai, teman-teman perlu mengkonversi hasil penyusunan riset, misalnya dalam bentuk naskah akademis atau apapun itu, ke dalam produk yang bentuknya misalnya kayak policy paper, policy brief gitu ya. Policy paper, policy brief itu kan lebih singkat ya, paling 2-5 halaman gitu. Yang paling penting pertama, tekankan bahwa ada situasi yang urgent yang perlu direspon dengan pembuatan kebijakan. Yang kedua, konsekuensinya, apa yang akan terjadi, apa yang bisa terjadi kalau tidak ada kebijakan yang diambil. Yang ketiga, opsi-opsi apa seperti yang tadi Pak Wahyu sampaikan, opsi-opsi apa yang bisa diambil oleh pembuat kebijakan dalam situasi tersebut, serta masing-masing konsekuensinya, mana yang paling ekonomis, mana yang paling memungkinkan secara politis, mana yang paling memungkinkan secara teknis gitu ya. Dan juga kalau perlu sequence ya, kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Itu yang biasanya diperlukan oleh pembuat kebijakan dalam policy paper atau policy brief. Demikian barangkali Mbak Shirley. Dan jangan lupa jangan cuma ke Mahkamah Agung, tapi juga ke lembaga lain. Karena Pak Wahyu, satu lagi kalau boleh Pak merespon Mbak Shirley, biasanya atau secara umum riset soal hukum itu pasti akan bermuara pada beberapa lembaga Pak, karena itu akan berkaitan misalnya kita ngomongin ini ya Pak, tingkat hunian lapas yang sangat tinggi. Itu di situ ada kewenangan kepolisian. Kenapa polisi hobi banget melakukan penahanan untuk kejahatan-kejahatan ringan gitu. Misalnya ada apa sih kenapa hobi banget polisi? Terus padahal kalau polisi hobi menahan uang makan tahanan jadi besar banget, hampir 1,5 triliun tahun ini gitu kan. Kenapa hobi banget polisi melakukan itu gitu. Terus yang ketiga, kenapa banyaknya perkara narkoba, atau kenapa 60 atau 70% perkara narkotika di Indonesia itu adalah pengedar gitu. Hebat banget sih pengedar banget di Indonesia gitu. Padahal kalau dilihat di dalam berkasnya banyak banget yang cuma 1 gram, 2 gram, tapi dikualifisir sebagai pengedar. Jadi ketika kita ngomongin satu masalah itu aja, itu udah ada
Badan Narkotika Nasional, udah ada kepolisian, udah ada kejaksaan, udah ada pengadilan yang masing-masing harus menerima rekomendasi kebijakan dari teman-teman gitu. Demikian Pak Tony, mudah-mudahan cukup jelas menjawab pertanyaan Mbak Sherly. Ya, baik. Terima kasih Bu Astri. Jadi ini menjadi kesempatan sebenarnya. Tadi Bu Sherly sudah memberikan ruang. Kalau mau terlibat, monggo. Ya. Gitu. Oke. Ini sembari ini saya juga mau kampanye kepada kawan-kawan mahasiswa bahwa tahun 2021 semester Gasal nanti itu ada namanya program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di mana di sana itu nanti mahasiswa ada kegiatan atau bentuk kegiatannya itu ada riset dan penelitian yang bekerja sama dengan lembaga riset, Bu. Gitu. Ya. Syukur-syukur nanti kalau Bu Astrid, Bu Aci berkenan untuk melakukan kerjasama dengan kampus kami, Bu. Dengan senang hati, Pak. Terima kasih sekali, Bu. Matur nuwun sekali ini. Dengan senang hati, baik dalam kapasitas saya sebagai pengurus Yayasan LAIP atau kapasitas saya sebagai anggota tim asistensi pembaruan peradilan ya, Pak. Ya, puji Tuhan. Dua entitas ini saya rasa akan sangat senang kalau bisa kerja sama teman-teman mahasiswa ya. Iya. Baik, terima kasih. Oke, baik kawan-kawan, nanti tunggu kabar gembiranya dari Pak Victor dan Budian selaku Dekan dan Kaprodi untuk meluncing program itu ya. Tunggu nanti Anda bisa bekerja sama dengan belajar dengan Bu Aci nanti di sana. Oke. Ya. Baik, ada lagi kawan-kawan yang mau ditanyakan? Silakan, monggo. Saya Pak. Oke, silakan Bu Retno. Ya, silakan. Selamat siang Bu Astri. Mohon maaf tadi saya sambil mendengarkan karena saya juga masih baru untuk mendengarkan tentang apa yang tadi Bu Astri sampaikan. Begini, kalau tadi yang cukup menarik waktu Bu Astri sampaikan terkait dengan andai kata kita bisa memberikan masukan untuk tadi misalnya lapas yang over capacity. Nah, itu secara teknis itu bagaimana ya Bu Astri di dalam kita memberikan masukan atau langkah-langkah awalnya supaya kita bisa memberikan masukan-masukan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bu Retno. Kalau saran saya Bu, ini saya juga baru sadar ya bahwa teman-teman punya pertanyaan kayak gini ya kalau sudah melakukan riset gitu. Jadi saran saya Bu, kalau bisa selain naskah riset yang komprehensif itu, teman-teman menyediakan tadi ya Bu, format-format yang bentuknya lebih friendly bagi pembuat kebijakan, yang policy paper, policy brief. Saya bilang lebih friendly karena memang betul Bu, mereka banyak mungkin hampir dibilang nggak punya waktu ya untuk membaca hasil riset yang komprehensif. Hasil riset yang komprehensif teman-teman menurut saya itu akan berguna ketika teman-teman bertemu dengan mereka secara langsung dan mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu bisa dikunci langsung dengan hasil-hasil penelitian yang komprehensif tadi. Tapi untuk ibaratnya untuk menangkap perhatian mereka, maka kuncinya ada di policy paper dan policy brief tersebut gitu. Nah, saran saya Bu, kalau teman-teman ingin mengajukan rekomendasi yang rekomendasi kebijakan dari hasil penelitian, dibiasakan untuk berkirim surat kepada pimpinan lembaga, Bu. Langsung aja bilang bahwa misalnya Fakultas Hukum Dharma Cendika baru melakukan riset soal apa, kami mau menyampaikan temuan yang menurut hemat kami bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan di instansi Bapak Ibu gitu. Ada beberapa yang saran saya sih langsung ke pimpinan ya Bu, karena kalau tadi di Mahkamah Agung ada tim pembaruan yang memang fungsinya untuk melakukan itu gitu. Tapi di lembaga lain saya khawatir kalau ke satker yang lain malah nggak direspon, kayak merasa ini bukan tugas kita gitu. Tapi kalau ke pimpinannya justru kayak merasa nanti harus dijawab gitu. Jadi saran saya dibiasakan dan akan menarik tuh menurut saya seperti itu. Tim asistensi pembaruan sih udah berapa kali ya Bu melakukan kegiatan-kegiatan semacam itu. Jadi kalau penelitiannya waktu itu misalnya masyarakat memantau peradilan FHUI soal soal pungli di pengadilan, maka kami fasilitasi untuk pertemuan dengan Kepala Badan Pengawasan dan Ketua Kamar Pengawasan. Jadi kalau di MA lebih enaknya sudah bisa langsung kayak ke pimpinan sekaligus pejabat terkait gitu Bu Retno.
Nah, tapi kalau di tempat lain saran saya langsung ke pimpinan lembaganya, ke Bappenas misalnya Bu. Kalau Bappenas tentu saja biasanya Direktorat Hukum dan Regulasi ya Bu, yang bisa ditujukan. Ya ke kejaksaan, ke kepolisian gitu. Tapi memang harus dibiasakan sih Bu supaya risetnya tidak menjadi sebatas riset. Kan di laporan penelitian juga bagus ya Bu kalau dibilang riset udah selesai terus kita udah presentasi sempat nih ke jaksa agung atau jaksa agung muda atau siapa gitu. Itu sih Bu sarannya. Baik, Mbak Astrid, terima kasih. Sukani. Terima kasih sekali Bu Aci. Memang banyak penelitian Bu ini yang kemudian hanya berhenti sampai di gudang, tidak teraplikasikan dalam sebuah kebijakan baik dan sebagainya. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Ian. Terkait dengan pembaruan hukum pidana nasional, khususnya struktur hukum, sejauh mana LAIP mengadakan dan apa saja rekomendasi kebijakan dalam riset tentang pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia? Itu, monggo Bu Aci mungkin bisa dijawab. Ya, terima kasih Pak Wahyu dan terima kasih Pak Ian atas pertanyaannya. Saya tidak terlibat langsung dalam kerja-kerja LAIP untuk yang isu hukum pidana ya Pak Ian, tapi karena kami biasanya selalu diskusi gitu ya di LAIP. LAIP dari dulu sampai sekarang tergabung di koalisi advokasi RKUHP dan RKUHAP Pak Ian. Lalu kalau boleh selain itu juga sekarang yang agak lebih lebih strategis kali ya kalau bisa dibilang, kami sedang membantu Bappenas dalam menerapkan atau mempersiapkan sistem yang mungkin bisa dibilang yang kompatibel dengan pendekatan restoratif justice dalam sistem peradilan pidana. Selain itu masih di Bappenas juga kami juga lagi bantu penguatan sistem pengelolaan sistem informasi SIPPTI, sistem informasi penanganan perkara pidana terpadu secara nasional. Jadi kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, masyarakat itu didorong untuk saling berbagi data untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan sebagai bagian dari mekanisme check and balances. Nah, kalau boleh sedikit share soal pandangan LAIP yang paling fundamental gitu ya dalam reformasi sistem peradilan pidana ini, Bapak dan Ibu, teman-teman di ruang meeting Zoom ini, pertama ada beberapa hal yang menurut kami jadi masalah mendasar sistem peradilan pidana di Indonesia. Yang pertama, kami melihat kewenangan melakukan upaya paksa di level kepolisian dan penyidik itu terlalu luas dan tidak ada mekanisme check and balances yang memadai di sana, sehingga itu yang menyebabkan misalnya polisi sangat mudah melakukan penahanan, sangat mudah menetapkan seseorang jadi tersangka gitu ya, dan kemudian muaranya adalah tingkat hunian lapas yang overcrowded secara ekstrim gitu. Jadi kami melihat ada kewenangan upaya paksa yang cenderung bisa digunakan secara eksesif oleh polisi, kejaksaan dan pengadilan. Yang kedua, ya ini juga masih ada hubungannya dengan yang pertama, kami bilang eksesif karena mekanisme check and balances-nya minim. Walaupun secara normatif jaksa bisa mengoreksi upaya paksa yang dilakukan oleh kepolisian atau hakim bisa mengoreksi upaya paksa yang dilakukan oleh jaksa, tapi entah mengapa masing-masing lembaga yang ada di rantai sistem peradilan pidana ini itu enggan untuk menjadi mekanisme checking and balancing dari instansi yang lain. Jadi kalau ada indikasi penahanan yang eksesif atau seorang tersangka terdakwa itu disiksa selama proses penanganan perkara, kami terus terang melihat tidak ada tindakan korektif yang memadai dari jaksa maupun dari hakim. Jadi kalau misalnya ada permasalahan itu ya akhirnya jadi bola salju aja sampai selesai karena masing-masing kayak berdiam diri gitu, nggak mau melakukan tindakan yang sebenarnya secara normatif bisa dilakukan. Terus
Yang terakhir tadi tuh Pak, restoratif justice sama SPP TTI yang sekarang sedang dibantu oleh LAIP itu sebenarnya untuk mengadres paling tidak 2 permasalahan mendasar itu. Dengan restoratif justice kami berharap lambat laun polisi yang punya kewenangan upaya paksa luar biasa ini bisa lebih terkendali itu menerapkan kewenangan upaya paksanya. Yang kedua, lewat SPP TTI ini karena mereka harus bertukar data, maka lama-lama mereka menjadi semakin akuntabel dan semakin kecil peluang salah satu dari mereka untuk quote and quote bermain perkara. Kayak misalnya polisi kalau dia sudah misalnya memasukkan nomor surat SPDP atau apa gitu kan, kalau udah ada di sistem tidak bisa serta-merta misalnya menghapus tanpa penjelasan yang memadai dari sistem soal kenapa misalnya sebuah tindak pidana tiba-tiba nggak ada gitu, atau kenapa sebuah tindak pidana sudah bertahun-tahun statusnya masih penyidikan terus gitu. Jadi itu Pak Ian, mudah-mudahan bisa ngasih informasi ya Pak soal apa yang dikerjakan LAIP dalam konteks pembaruan sistem peradilan pidana. Baik, terima kasih Bu Aci. Pak Ian mungkin ada pertanyaan lanjutan mungkin? Kalau sudah sinyalnya sudah bagus, monggo silahkan. Kalau tidak, silahkan diketik di chatroom. Baik, atau ada kawan-kawan lain yang mau bertanya, silahkan. Ada yang mau bertanya? Kawan-kawan mahasiswa atau Bapak Ibu dosen yang lain, silahkan. Tuh, mungkin ada yang mau bertanya? Atau Pak Victor mau bertanya? Silahkan. Pak Victor. Kebetulan Pak Victor ini banyak terlibat dalam ini juga, Bu. Penyusunan naskah akademik. Oh gitu. iya, teman-teman mahasiswa berarti bisa belajar ini dari Pak Victor ya Pak? Iya, betul. Itu. Monggo Pak Victor bisa ditanyakan. Mau bertanya silakan. Ya, mungkin ini mungkin pertanyaan yang sekaligus juga jawabannya bisa menjadi umpan balik bagi fakultas. Dari pengalaman mungkin Bu Aci dalam dunia berkarir dalam dunia riset, khususnya berkaitan dengan riset itu kebijakan, apa kritik yang bisa disampaikan kepada Fakultas Hukum secara umum, ya? Karena kalau bicara Fakultas Hukum di Indonesia ini kan sebenarnya kalau dalam hal substansi pengajaran, metode penelitian dan lain-lain, ya tidak terlalu perbedaannya tidak terlalu signifikan lah secara substansi ya. Mungkin metode pengajaran yang kemudian berbeda dan kapasitas tenaga pengajar yang berbeda, tetapi biasanya literatur yang digunakan dan substansinya juga biasanya ya beda-beda tipis gitu. Nah, dari pengalaman riset kebijakan selama ini, kira-kira apa kesenjangan yang muncul yang sukar di dalam dihadapi oleh Bu Aci akibat dari mungkin kelemahan dalam metode pengajaran, metode penelitian di Fakultas Hukum ya secara umum mungkin Bu, secara umum agar mungkin bisa menjadi umpan balik bagi dunia perguruan tinggi juga, khususnya kami agar senantiasa bisa memperbarui, mengupdate materi pengajaran dan metodenya juga. Mungkin itu Bu. Ya. Terima kasih Pak Victor. Kalau saya melihatnya, ini pengalaman saya waktu pertama kali saya masuk LAIP ya Pak. Jadi waktu itu saya baru lulus S1 gitu, terus keterima LAIP, bekerja di LAIP itu bikin saya sakit kepala luar biasa karena apa yang dikerjakan oleh LAIP waktu itu riset-riset soal organisasi pengadilan sama sekali tidak saya alami atau saya tidak dapat pelajaran soal itu di Fakultas Hukum. Jadi menurut saya mungkin menarik kalau fakultas-fakultas hukum meninjau program-program kekhususan apa yang perlu dibentuk untuk lebih menghubungkan antara pembangunan disiplin ilmu hukum di masing-masing fakultas itu dengan kebutuhan sosial masyarakat gitu ya, termasuk dalam konteks
pembenahan sistem ketatanegaraan. Jadi saya mau balik lagi ke pengalaman saya itu Pak. Jadi waktu saya baru lulus itu saya disuruh riset soal sistem promosi mutasi hakim dan sistem pengawasan hakim di LAIP. Itu 2 riset antara lain yang pertama harus saya kerjakan. Dan saya tidak dapat bekal sama sekali kan dari Fakultas Hukum. Jadi alhamdulillahnya bekalnya yang akhirnya kepakai ya metode penelitian hukum Pak Victor. Jadi beneran belajar dari nol tapi ya menggunakan MPH tadi gitu ya. Dan saya senang banget bahwa Universitas Dharma Cendika ini punya sesi khusus soal mengkaitkan riset dengan advokasi kebijakan. Karena ada beberapa yang mungkin ya nggak punya sesi khusus ini, tapi juga memang ada beberapa kampus yang punya mata kuliah pilihan kebijakan penyusunan kebijakan publik, Pak Wahyu dan Pak Victor, barangkali itu juga bisa dipertimbangkan di spesialisasi hukum tata negara atau hukum administrasi negara ya Pak Victor ya. Karena saya merasa kayak tadi tuh saya bilang, sebenarnya ilmu hukum itu adalah ilmu yang sangat penting dalam pembentukan kebijakan. Tanpa pengetahuan soal ilmu hukum dasar gitu ya, hukum tata negara juga, semua ilmu hukum terutama mata kuliah dasar yang diajarkan di Fakultas Hukum, sulit saya bayangkan punya kebijakan publik yang bisa dilaksanakan secara efektif sekaligus berkesinambungan. Saya belajar dari contohnya pembaruan yang dilakukan di Mahkamah Agung. Ini skalanya kecil banget ya. Jadi Mahkamah Agung itu melaksanakan pembaruan paling banyak itu berpedoman pada cetak biru pembaruan peradilan. Di dalamnya ada rekomendasi kebijakan soal pembenahan SDM, soal pembenahan tata kelola organisasi, promosi mutasi hakim, dan pengawasan. Dan dari masing-masing area itu, saya melihat ada area-area yang sangat lemah keberlanjutannya. Jadi sebenarnya kayak lembaga donor udah banyak bantu, upaya untuk melakukan perubahan kebijakan juga sudah terjadi. Tetapi program-program dan inisiatif itu waktu itu saya lihat kebanyakan dilaksanakan oleh teman-teman yang tidak berlatar belakang atau tidak punya pengetahuan tambahan soal hukum. Jadi kalau riset soal misalnya efisiensi pengelolaan SDM, maka teman-teman ahli psikologi gitu ya, yang mengerjakan riset tersebut dan menyusun rekomendasinya. Tapi karena teman-teman dengan latar belakang ini tentu punya mungkin punya challenge untuk mengkonversi rekomendasi menjadi kebijakan organisasi, maka akhirnya ya udah ketika program itu selesai ya jadi sulit misalnya bagi kepegawaian Mahkamah Agung untuk menggunakan rekomendasi itu sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja misalnya atau promosi mutasi. Karena kan kalau kita bicara soal kepegawaian pasti kan kalau SK pasti ada menimbang apa gitu ya. Kan kalau sekedar kertas hasil riset kebijakan sulit untuk masuk di SK tersebut sebagai konsideran yuridisnya gitu. Jadi penting banget Pak Victor menurut saya dijajaki disiplin-disiplin keilmuan yang lebih menghubungkan teman-teman di Fakultas Hukum dengan pembuatan kebijakan. Dan biasanya dari diskusi-diskusi di kelas-kelas itu nanti akan terekspos juga dengan disiplin ilmu yang lain, entah itu ilmu sosial atau ilmu pasti ya. Karena misalnya bicara soal penanggulangan narkoba gitu, pasti nanti akan bicara soal ilmu kesehatan juga, kesehatan publik dan seterusnya. Jadi lama-lama nggak eksklusif gitu teman-teman yang belajar di Fakultas Hukum. Saran saya sih itu ya. Dan ini bagus banget nih, Dharma Cendika sudah mulai merintis walaupun baru kelas khusus ya Pak Wahyu ya. Terima kasih sekali Bu Aci. Cukup terjawabkah Pak Victor? Ini kaitannya ini? Ya, cukup terjawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Victor. Itu. Ada lagi silahkan dari kawan-kawan mahasiswa dan dosen silahkan. Waktunya kita masih kurang lebih 10 menitan kurang lebih ya. Ya, kurang lebih 10 menit. Gitu. Atau sebenarnya saya ada pertanyaan tapi mungkin agak sedikit saya nggak tahu ya
Kalau tidak mau dijawab juga tidak apa-apa. Karena begini, Boleh. ini kalau sarjana mahasiswa Fakultas Hukum ini kan ya semua mahasiswa pada umumnya pasti juga ingin ketika lulus berkarir di tempat yang nyaman, bisa segera membayar DP mobil dan rumah dan mengangsur KPR. Nah, kadang-kadang kemudian yang dianggap bisa menjanjikan untuk kita adalah profesi masuk ke firma hukum atau ya masuk ke legal officer di perusahaan yang besar atau misalnya berkarir jadi notaris. Karir sebagai peneliti itu kadang masih dianggap sebagai karir yang tidak terlalu nyaman bagi banyak orang ya. Saya rasa tidak pernah ada orang tua mungkin yang mendorong anaknya jadi peneliti. Ya, mungkin saya salah, tapi sepanjang yang saya tahu begitu kebanyakan umumnya. Nah, kira-kira menurut pandangan Bu Aci, dalam waktu mungkin 10-15 tahun ke depan, profesi sebagai peneliti kebijakan ya di Indonesia itu masih cukup menggantikan atau tidak sih? Sehingga misalnya ketika mahasiswa ingin magang atau ingin mulai merintis jadi sebagai asisten peneliti, mereka melihat ada titik terang, cahaya cerah di kemudian hari bagi kehidupannya begitu. Ya, terima kasih Pak Victor. Ini gimana ya saya jawabnya? Ya, berdasarkan pengalaman pribadi ya. Kalau saya sih merasa sejauh ini pekerjaan yang saya jalani itu sangat rewarding ya dari berbagai aspek ya. Jadi saya merasa mungkin di tahap awal gitu ya, di tahap awal akan strugglingnya lebih kuat dibanding profesi yang lain gitu. Karena mungkin gaji tidak sebesar teman-teman yang di firma hukum gitu ya, bahkan juga tidak sebesar gaji teman-teman yang baru diangkat jadi hakim ya, karena kan hakim juga sekarang gajinya sudah cukup besar gitu. Tapi bekerja sebagai peneliti di lembaga seperti LAIP, dan saya tahu ada beberapa lembaga lain gitu ya yang mirip, itu sebenarnya memberikan reward dalam bentuk-bentuk yang lain. Exercise akademis itu sudah tentu sangat terbuka luas ya. Sering ketemu teman-teman yang akademisi, sering ketemu teman-teman yang pembuat kebijakan gitu ya. Terus privilege lain juga yang saya rasakan sejak awal dulu bekerja di sektor ini adalah kita punya kemerdekaan berpikir dan berpendapat yang menurut saya itu sulit ya ditukar ditukar dengan bentuk kompensasi yang lain kalau buat saya ya. Dan kesempatan untuk bertemu dan belajar dari orang-orang yang bisa dibilang kalau untuk profesi tertentu biasanya adalah kaliber-kaliber yang di atas banget gitu. Kayak teman saya yang jadi hakim belum tentu bisa ketemu ketua Mahkamah Agung dengan gampang gitu ya, padahal dia adalah anak buahnya ketua Mahkamah Agung gitu. Tapi dengan bekerja di sektor ini saya dan teman-teman di LAIP, teman-teman di PSHK, ISEL gitu ya, itu bisa kayak seminggu sekali sedikitnya 1 bulan sekali pasti ketemu sama pimpinan Mahkamah Agung. Jadi maksudnya saya mau bilang bukan dari prestis ya yang mau saya sampaikan bahwa bisa ketemu sama mereka itu membanggakan, bukan, tapi kalau teman-teman ketemu dengan orang-orang di kaliber ini, teman-teman jadi bisa mengukur menurut saya apa potensi yang teman-teman punya, dan dengan potensi itu kira-kira teman-teman bisa memproyeksikan diri sebagai apa. Karena teman-teman jadi tahu tuh tantangan tugasnya pimpinan Mahkamah Agung, tantangan tugas dan fungsinya menteri, wakil menteri, kepala staf presiden itu seperti apa gitu. Jadi itu yang menurut saya mendorong pengembangan diri yang saya mungkin tidak bisa dapat di tempat lain. Lalu yang ketiga nih, Mas Victor, dengan bekerja di profesi ini juga saya merasa mungkin sama ya sama teman-teman akademisi ya. Ujian prinsip hidup itu tidak sebesar teman-teman yang jadi lawyer atau hakim kali ya menurut saya ya. Pergulatan kita paling cuma ini kira-kira kalau riset seperti ini dipaparkan apa adanya, pimpinan MA tersinggung nggak ya, paling yang kayak gitu-gitu gitu ya. Besok kira-kira jadinya gimana ya kalau tersinggung gara-gara presentasi ini gitu.
Tapi kan kalau teman-teman yang jadi hakim dan jaksa, saya yakin tantangan soal menegakkan prinsip hidup itu jauh lebih sulit ya. Terus yang terakhir juga bekerja di lembaga seperti LAIP ini menurut saya mungkin mirip dengan teman-teman yang bekerja di kampus. Karena kami jadi punya kesempatan untuk sekolah dengan dukungan beasiswa, kursus-kursus gratis gitu ya. Dan yang paling menyenangkan itu yaitu kayak tadi tuh kalau saya cerita soal advokasi sistem kamar, ketika kita bisa melakukan studi banding, itu pun studi bandingnya betul-betul kita ketemu sama pembuat kebijakan di level yang paling atas gitu. Kita bisa punya akses ke sana. Dan saya melihat kalau secara ekonomi kayak saya sekarang gitu ya, ketika saya di LAIP, alhamdulillahnya LAIP memang NGO yang cukup established gitu ya. Saya tidak pernah mengalami kesulitan keuangan kelembagaan di LAIP. Walaupun memang gaji di LAIP tentu tidak bisa dibandingkan dengan gaji di law firm atau di lembaga donor misalnya. Tapi biasanya teman-teman yang sudah bekerja dengan baik di NGO, lembaga penelitian macam LAIP, itu bisa punya karir yang sangat menjanjikan di lembaga-lembaga donor seperti USAID, AusAid gitu ya, yang di level tertentu mungkin kalau saya bisa bilang di tahun ke-10 ke atas itu udah bisa mengejar reward finansial dari profesi lain juga gitu. Karena bekerja di lembaga-lembaga itu setahu saya kompensasi benefitnya juga sangat bagus ya. Dan biasanya teman-teman yang udah bekerja kayak 10-12 tahun di LSM itu udah cukup familiar dengan tugas-tugas pengelolaan program. Nah, itu bisa bekerja di tempat-tempat kayak USAID, AusAid gitu. Kayak saya sekarang part-time di IPJ, Australia Indonesia Partnership for Justice gitu. Jadi jangan takut nggak bisa hidup gitu deh. Ya, baik. Terima kasih Ibu Aci. Termasuk juga tawaran-tawaran untuk beasiswa Ibu ya. Ya. Saya yang tahu Leiden University itu juga memberikan beasiswa itu untuk para peneliti-peneliti ya. Baik, terima kasih. Oke, baik. Waktunya sudah menunjukkan pukul 16.00. Apakah kita mau masih diberikan waktu lanjutan, Pak Victor? Atau ini sudah karena harus berbuka puasa, Bu Aci juga harus... ada jam mata kuliah lain setelah ini. Oh gitu, masih ada mata kuliah lain. Baik, terima kasih. Karena ini Bu Aci juga harus mempersiapkan takjil ya Bu ya. Tapi kalau boleh Pak, sebelum ditutup, tadi kan saya belum menjawab pertanyaan keempat ya Pak. Oh iya, silahkan. Monggo. Ya. Pak Wahyu, itu ada 3 hal menurut saya yang barangkali bisa teman-teman lakukan sebagai mahasiswa gitu ya, untuk bisa berperan melalui riset untuk kritik kebijakan. Tapi jangan dibayangkan teman-teman bisa melakukan sesuatu yang bisa membawa hasil yang instan, karena nggak ada yang seperti itu kalau dalam pengalaman saya. Yang pertama, teman-teman akan sangat membantu dan kontributif jika teman-teman mulai memperluas dan memanfaatkan semua akses informasi yang sudah ada, yang saat ini sudah bisa kita gunakan. Karena biasanya akses-akses yang tidak digunakan nanti lama-kelamaan akan tertutup, akan yang nggak diurus lagi sama lembaganya gitu ya, sehingga ketika kita butuh kita sudah tidak bisa pakai. Lalu yang kedua, biasakan untuk meminta, menuntut dan mengkritisi lembaga-lembaga negara atau pemerintah untuk menyediakan data berkualitas. Bahasa saya tuh agak galak dikit gitu ya, kalau riset dibatasi aksesnya untuk dapat informasi atau kemudian dikasih data tapi datanya nggak bermutu, ya bilang aja ke mereka, Pak kok datanya kayak gini sih gitu. Karena saya melihat kadang-kadang teman-teman aktivis aja kadang-kadang masih terlalu baik gitu menyampaikan risetnya gitu. Menyampaikan kritiknya ke lembaga-lembaga ini, jadinya mereka jadi tidak tertekan untuk lebih baik lagi. Lalu yang terakhir, teman-teman adalah membangun spesialisasi keahlian. Kalau sekarang mungkin teman-teman karena masih sangat dini ya, mungkin masih bisa mencoba banyak hal. Salah satunya tadi itu latihan nyusun-nyusun naskah akademis gitu ya. Kalau ada isu yang menarik, oh ini isunya menarik nih, gimana ya kalau ini diselesaikan dalam bentuk naskah akademis, poin-poin naskah akademisnya isinya apa aja kira-kira.
Nah, tapi once teman-teman sudah lulus, penting banget untuk membangun spesialisasi keahlian, karena tadi yang saya bilang keberhasilan advokasi kebijakan itu juga ditentukan oleh acceptability kita terhadap pemangku kepentingan kunci. Dan acceptability itu salah satunya ditentukan oleh expertise. Jadi sangat penting untuk membangun itu punya kesadaran untuk membangun itu sejak awal. Itu aja Pak tambahan dari saya Pak, karena yang lain tips praktikalnya tadi sudah dibahas pada waktu tanya jawab ya Pak Wahyu ya. Baik. Terima kasih Bu Aci. Banyak sekali ilmu pengetahuan yang bisa menunjukkan kepada kita tentang pentingnya riset dalam penyusunan kebijakan publik gitu ya. Jadi memang riset kebijakan publik itu tidak bisa kemudian didasarkan pada asumsi-asumsi semata dan sebagainya. Walaupun sebenarnya kebijakan publik juga sebenarnya ada hal yang tidak hanya sekedar diperuntukkan untuk menangani sebuah kasus sendiri atau agenda setting tersendiri gitu, tetapi juga agenda setting yang diperkirakan akan terjadi gitu ya, diperkirakan akan terjadi itu pun juga disampaikan. Walaupun itu sebagai prediksi, tetapi juga harus mendasarkan pada data, tidak bisa mendasarkan pada asumsi semata. Demikian. Baik, terima kasih sekali Bu Aci atas berkenan untuk berbagi ilmu pengetahuan pada kami, pada para mahasiswa, pada para dosen dan sebagainya. Kami terima kasih sekali jika tadi diperkenankan kami untuk bekerja sama dengan LEID, itu terlibat mahasiswa atau dosen kami terlibat dalam penelitian yang dilakukan oleh LEID di sana. Begitu, terima kasih. Baik, selanjutnya saya kembalikan waktu dan tempat kepada Pak Victor atau kepada Ibu Dekan Dian Eti Mayasari. Monggo, silakan.